Pak, sudah kelihatan di layar Anda? Sudah, Pak Gus. Sudah, Pak. Oh iya. Ya, selamat bergabung Pak Aldrin, Pak Arida, Pak Arsyad. Baik, sebelum saya menyampaikan materi terkait dengan utilitas tapak, ya sekilas saya akan refresh sebentar terkait dengan utilitas dan arsitektur, ya. Jadi antara utilitas dan arsitektur, ya, mempunyai hubungan yang sangat erat, ya. Pertama, kita mengingatkan kembali terkait dengan definisi dari utilitas, ya. Saya coba beberapa kali mencari, ya, arti dari utilitas di baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan yang lain, ya. Itu sebenarnya berhubungan dengan servis, ya, atau pelayanan, ya. Ya, baik dalam konteks building service atau pelayanan untuk supply istilahnya, ya, yang ada di bangunan maupun yang ada di lingkungan atau tapak atau yang berada di luar bangunan. Jadi baik building service maupun site service, ya, itu merupakan suatu kelengkapan fasilitas, ya, baik dalam skala tapak dan atau bangunan yang digunakan untuk menunjang, ya, tercapainya beberapa unsur, diantaranya adalah berkaitan dengan kenyamanan, ya, kenyamanan aktivitas terutama, ya, terus berkaitan dengan kesehatan, ya, baik secara untuk air bersih, air kotor biasanya, ya, atau mungkin juga berkaitan dengan kualitas ruang, ya. Dan yang ketiga adalah kemudahan, ya, dalam menjalankan aktivitas baik dalam skala bangunan maupun dalam skala lingkungan atau tapak, ya. Sehingga utilitas atau servis ini harus direncanakan secara efektif dan efisien. Ini berkaitan dengan penghematan, ya, terutama dalam efektif efisien dalam melakukan aktivitas maupun penghematan secara finansial, ya. Karena kalau kita sebenarnya menghitung rencana anggaran biaya untuk utilitas ini bisa mencapai, ya, 15–20% dari nilai biaya dari bangunan maupun dalam penataan lingkungan, ya, sehingga penghematan ini sangat penting, ya, sehingga kita akan efisiensi tentunya dalam pembiayaan. Oke, selanjutnya berdasarkan lingkup dan skup utilitas, ya. Jadi dalam konteks arsitektur dan lingkungan binaan di sini, ya. Jadi ada utilitas tapak atau set dan utilitas bangunan, ya, yang diantaranya kalau berkaitan dengan utilitas tapak atau bangunan atau utilitas site di sini meliputi sistem sirkulasi. Jadi di sini kita bisa masukkan berkaitan dengan penataan sistem sirkulasi mulai dari pencapaian, aksesibilitas atau pergerakan, ya, baik manusia maupun kendaraan, ya, itu dalam sistem pelayanan, ya, atau servis, ya. Sistem parkir dan lain sebagainya itu juga bisa dimasukkan dalam konsep pelayanan di dalam tapak, ya. Terus sistem drainase tapak atau lingkungan
Jadi saya harapkan Anda nanti bisa membedakan ya supaya tidak overlap. Memang antara utilitas tapak ya dan utilitas bangunan itu saling terintegrasi atau berhubungan. Ya, kita tidak bisa memisahkan antara utilitas tapak dengan utilitas bangunan karena itu merupakan sistem yang saling berkaitan ya. Yang ketiga, sistem penyediaan air bersih atau SPAP pada tapak ya. Terus sistem pembuangan air hujan dan air kotor pada tapak, sistem penerangan tapak, dan yang keenam ada kalau fire protection itu ada fire hydrant ya pada tapak ya. Sedangkan pada bangunan ada sistem sirkulasi bangunan baik secara horizontal maupun vertikal, terutama untuk bangunan bertingkat, terus sistem penyediaan air bersih, sistem pembuangan air kotor, sistem penerangan bangunan, ya, terutama yang sistem pencahayaan buatan, ya. Terus ada fire protection, itu juga di dalam bangunan, misalnya sprinkler ya, itu untuk fire protection, ya, dan sound system, ya, itu juga masuk sistem utilitas bangunan ya. Nah, selanjutnya utilitas dan arsitektur ini sangat berhubungan erat ya. Dalam perencanaan sistem utilitas ya, kita bisa starting point kita dalam perencanaan itu bisa berawal dari fungsi ya. Jadi fungsi sebagai pertimbangan awal ya dalam perencanaan utilitas ya. Jadi di sini kita memperhatikan ya, berbicara tentang utilitas ya, tidak bisa lepas dengan struktur dan utilitas itu sendiri ya. Selanjutnya juga bagaimana merencanakan sistem utilitas itu terkait dengan bahan dan material atau biasanya berkaitan dengan spek ya, spek untuk peralatan-peralatan sistem utilitas yang ada, mulai dari pumping dan juga aksesoris-aksesoris utilitas, termasuk mungkin juga mesin-mesin yang berkaitan dengan utilitas, misalnya pompa dan sebagainya. Ya. Dan juga kita harus juga memperhatikan bentuk dan karakter bangunan dan tapak. Nah, dalam Tekban 3 ini memang yang sangat spesifik, itu nanti berkaitan dengan bentuk dan karakter tapak, terutama untuk tapak pada lahan berkontur. Ya, tentunya sistem utilitasnya juga harus kita perhatikan dalam analisis konsep sampai pada desainnya. Selanjutnya karakter pada ruang-ruang yang kompleks atau universal ya. Jadi ruang mengikuti struktur dan utilitas atau struktur dan utilitas mengikuti fungsi. Ini sebenarnya dua pilihan, tapi sebenarnya idealnya ya karakter struktur maupun utilitas itu harus memperhatikan fungsi ruang atau sebaliknya. Jadi dalam perencanaan memang kita harus merencanakan ya bangunan maupun lingkungan itu dengan pola pikir yang komprehensif, menyeluruh gitu ya. Jadi kita tidak bisa parsial. Tapi bagaimana kita memperhatikan seluruh aspek dalam perencanaan termasuk sistem struktur dan utilitas ya. Di sini baik sistem struktur bangunan maupun kalau berkaitan dengan lingkungan atau lahan ya bagaimana sistem struktur dari lahan tersebut. Ya, itu juga harus kita perhatikan. Ya. Oke, selanjutnya ada 3 unsur pokok ya kelengkapan utilitas pada bangunan. Ya, jadi ini sudah sangat kita kenal ya, yaitu ada unsur cahaya, ada unsur air, ada unsur udara. Ya, nah, dengan prinsip misalnya kalau perencanaan sistem utilitas yang berkaitan dengan suplai maupun pengolahan dan pembuangan air ya itu dipergunakan secara hemat ya bagaimana kita bisa merencanakan
penggunaan air itu secara hemat ya. Sisa air pembuangan ya, terutama yang tidak berbahaya, itu juga diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini untuk apa istilahnya yang masuk dalam grey water ya, air buangan yang dari kamar mandi, dari dapur itu ya, itu juga diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal ya. Kalau air-air yang black water ya tentunya harus ditreatment dulu ya, harus diolah dulu ya. Jadi tetap harus bisa dimanfaatkan secara optimal ya dengan menggunakan sistem pengolahan tertentu dan sistem pendistribusian atau penampungan yang bisa dimanfaatkan untuk misalnya penyiraman tanaman dan sebagainya ya. Terus yang berkaitan dengan cahaya di sini sebenarnya kalau dalam arsitektur kita akan mengenal ada sistem pencahayaan alami, ada sistem pencahayaan buatan ya. Jadi kita tetap prinsipnya yaitu memaksimalkan potensi dan meminimalkan kendala ya. Jadi kalau di iklim tropis yang sangat kaya dengan cahaya ya, itu tetap kita manfaatkan untuk sistem pencahayaan alami ya, dan bisa dikombinasikan dengan sistem pencahayaan buatan ya. Yang ketiga untuk elemen udara ya, ini kita juga memanfaatkan potensi alamiah ya, jadi penghawaan alami dan juga dengan kombinasi penghawaan buatan atau dengan menggunakan AC dan lain sebagainya untuk mengoptimalkan penggunaan dalam ruang dan lingkungan. Oke, selanjutnya berkaitan dengan utilitas tapak ya, utilitas tapak ya. Jadi untuk utilitas tapak ya, di sini pada prinsipnya ya, bahwa untuk tata utilitas pada tapak, jadi lingkungan yang ada di sekitar bangunan ya, ini harus direncanakan dengan pertimbangan fungsi, estetika dan karakteristik tapak. Ya, yang kedua unsur penunjang sarana dan prasarana lingkungan untuk mencapai kenyamanan, kesehatan dan keselamatan, terus komunikasi, mobilitas ya pada lingkungan ya, dan utilitas tapak ini diantaranya yang seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana merencanakan sistem sirkulasi tapak ya, mulai dari terus pergerakan, sistem parkir sampai jalan meninggalkan atau keluar dari tapak, terus sistem drainase tapak, sistem penyediaan air bersih, ya, sistem pembuangan air hujan dan air kotor, sistem penerangan pada tapak, dan yang terakhir untuk zoning hidran atau untuk fire protection pada tapak, ya. Untuk sistem sirkulasi tapak ini secara umum ya, yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah zona ya dan alur sirkulasi ya. Jadi kita harus bisa menzonasikan untuk sistem sirkulasi ini berdasarkan fungsi dan berdasarkan peruntukan, dan juga bisa juga berdasarkan kelompok pengguna ya. Jadi kita bisa membedakan sistem sirkulasi primer ya, terus ada sirkulasi sekunder atau pendukung, ada sirkulasi servis, ada sirkulasi darurat ya. Silakan dalam menentukan zona ini sesuai dengan kebutuhan ya. Anda juga bisa mengelompokkan mungkin beberapa sistem sirkulasi yang digabung menjadi satu ya, silakan. Terus dimensi dan material ya, dimensi ini berkaitan dengan misalnya untuk pedestrian ways itu lebarnya minimal berapa ya, sehingga manusia berjalan bisa nyaman ya. Terus juga untuk dimensi kendaraan ya, baik untuk sepeda motor maupun mobil atau mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang lebih besar, itu dimensinya juga harus
betul ya, harus betul. Juga misalnya kalau mobil biasanya untuk radius manuver ya, untuk belok ya, untuk kelandaian pada lahan berkontur atau lahan yang miring dan sebagainya, itu harus diperhatikan ya dimensinya. Dan juga material atau bahan perkerasan untuk sarana sirkulasi. Nah, ini juga berkaitan dengan kenyamanan dan juga keselamatan, kemudahan ya. Dan yang terpenting untuk lahan yang cukup luas tentunya karena persentase biasanya untuk area sirkulasi ini juga cukup besar, itu diharapkan menggunakan material yang sekaligus bisa untuk area resapan air. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah street furniture ya, atau rambu sirkulasi ya, atau fasilitas-fasilitas pendukung untuk area sirkulasi ya. Ini prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Oke, selanjutnya untuk sistem drainase tapak ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah kondisi fisik alamiah atau topografi ya. Karena perlu saya ingatkan ya, kalau kita merencanakan sistem baik untuk sistem ini ya, penyediaan air bersih maupun sistem drainase tapak, itu yang perlu sangat kita perhatikan adalah berkaitan dengan sistem aliran ya. Jadi yang sangat penting adalah bagaimana drainase ini bisa mengalir dengan baik ya, sehingga dengan begitu fungsinya akan berjalan dengan baik juga ya. Jadi kondisi alamiah atau topografi atau kontur ya, elevasi tanah ini sangat penting ya. Dan untuk lahan-lahan yang berkontur kita bisa memanfaatkan ya sesuai dengan prinsip yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu tentang efisiensi dan efektivitas ya. Itu adalah bagaimana memanfaatkan kontur itu untuk menunjang aliran ya, dengan memaksimalkan gravitasi ya biasanya ya. Nah, itu juga sangat penting ya. Itu biasanya berkaitan dengan di mana sumber itu berasal, terus bagaimana atau di mana meletakkan tandon ya, bagaimana di mana meletakkan profil tank misalnya, itu yang sangat penting ya. Selanjutnya zonase sistem drainase ya. Jadi pada lahan perencanaan lahan yang cukup luas ya, atau kawasan, ini juga perlu diperhatikan supaya juga pelayanan untuk sistem drainase ini efektif ya. Jadi bisa mengelompokkan menjadi zona makro kawasan maupun zona mikro atau set. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa apakah sistem drainase ini atau secara luas nanti berkaitan dengan limbah dan lain sebagainya, itu apakah Anda selesaikan di dalam tapak ya, atau ada yang dialirkan keluar tapak. Nah, kalau ada yang dialirkan keluar tapak, tentunya Anda harus tahu bagaimana sistem drainase yang ada di kawasan itu. Nah, sehingga sangat penting untuk mempunyai data atau informasi, misalnya untuk drainase lingkungan atau reol kota, itu apakah di sekitar tapak itu ada atau tidak ya, terus alirannya kemana. Nah, itu sangat penting ya. Nah, selain tentunya bisa menyelesaikan atau membuat konsep ya sistem drainase di dalam tapak atau zona mikro ya. Yang ketiga, tipe drainase tapak, ini yang sangat umum kita kenal, bisa drainase terbuka, bisa drainase tertutup atau kombinasi ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, baik terbuka, tertutup, dan sistem kombinasi ini. Nah, itu
silakan Anda pertimbangkan, ya. Yang keempat, konstruksi, dimensi, dan aliran drainase, ya. Jadi saya ingatkan kembali, kalau Anda membuat analisis, terutama ya analisis drainase dan lain sebagainya yang berkaitan dengan utilitas, jangan lupa tanda anak panah. Nah, itu menunjukkan apa? Aliran drainase dari mana ke mana, ya. Kalau yang berkaitan dengan konstruksi, itu berkaitan dengan struktur dari sistem drainase. Kalau berkaitan dengan dimensi, ini berkaitan dengan perhitungan volume. Nah, itu jadi perlu diperhatikan konstruksi, dimensi, dan alirannya. Ya, seringkali kita temui permasalahan masalah drainase ini dari ketiganya ini. Ya, ada drainase yang kita lihat, kita nggak tahu kemana alirannya, ya, jadi muter begitu aja, ya. Jadi arah aliran itu sangat penting, ya. Terus juga konstruksinya, ya. Misalnya drainase yang seharusnya dibuat kedap air, ya, dan supaya tidak terjadi kebocoran di sana sini. Nah, itu berkaitan dengan konstruksi. Yang ketiga, dimensi, ya, salah satu yang menyebabkan banjir misalnya, yaitu karena dimensinya tidak dihitung dengan benar, sehingga terjadi luapan atau tumpahan begitu, ya. Selanjutnya yang kelima adalah prasarana drainase tapak. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau Anda merencanakan drainase tapak, nah ini hal-hal di bawah ini harus ada. Misalnya di mana daerah resapan air, ya, zonanya di mana, atau busem, ya. Di mana letak reservoir atau ground tank, ya. Di mana letak untuk saluran lingkungan, ya, mulai dari saluran lingkungan misalnya air hujan yang ada di sekeliling bangunan itu di mana areanya, ya, sampai dia disalurkan ke riol kota, ya. Di mana letak septic tank dan resapan, ini juga sangat penting, ya. Septic tank, resapan, ya. Apakah Anda merencanakan septic tank dan resapan ini secara istilahnya masing-masing begitu, ya, atau secara komunal? Nah, itu perlu dipertimbangkan, terutama untuk bangunan-bangunan kompleks yang mempunyai daya tampung yang sangat besar, ya, dengan jumlah WC yang cukup banyak misalnya. Nah, itu apakah misalnya hotel, misalnya untuk asrama, ya, misalnya untuk rumah susun, ya, apakah Anda merencanakan secara sistem unit masing-masing, satu WC, satu septic tank, atau beberapa septic tank, ya, atau beberapa WC, ya, disediakan satu septic tank yang cukup besar atau sistem komunal. Itu kan beberapa alternatif, ya. Oke, selanjutnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, ya. Ini untuk limbah cair, ya, terutama untuk untuk limbah yang sifatnya untuk kegiatan non domestik, ya. Jadi misalnya ada pabrik, ya, atau untuk limbah rumah sakit, ya, atau limbah-limbah industri yang lain gitu, ya. Itu yang perlu di treatment, ya, sehingga harus ada instalasi khusus untuk IPAL-nya, ya. Yang terakhir, water treatment. Nah, ini diperlukan apabila untuk sumber air bersih itu dirasa belum memenuhi syarat. Nah, itu kan harus ditreatment, harus diolah dulu. Nah, ini sistemnya seperti apa? Itu juga harus diperhatikan, ya. Oke, selanjutnya akan saya share untuk materi berikutnya. Nanti untuk diskusi dan tanya jawab pada sesi
setelah materi selesai ya. Selanjutnya berkaitan dengan utilitas bangunan ya. Ya, jadi dalam perencanaan utilitas bangunan ya, kita bisa merencanakan berdasarkan kategori tipe struktur bangunan ya. Di sini kalau berbicara tentang utilitas bangunan, ini merupakan infrastruktur fasilitas bangunan untuk menunjang tercapainya unsur tadi ya, kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan, komunikasi, mobilitas dalam bangunan ya, sehingga aktivitas berjalan efektif dan efisien ya. Jadi kalau berdasarkan kategori tipe struktur ya, kita bisa mengelompokkan ada struktur bangunan sederhana 1-2 lantai dengan bentang kurang dari 10 meter, ada struktur bangunan tak sederhana 3-10 lantai bentang 10-20 meter, ada struktur bangunan tinggi atau high rise building ya lebih dari 20 lantai ya, ada struktur bangunan khusus misalnya untuk bangunan skyscraper ya atau pencakar langit ya dengan tinggi kurang lebih 100 meter atau 25 lantai biasanya ya, atau bangunan bentang lebar atau panjang dengan bentang lebih dari 20 meter. Nah, ini tentunya nanti dalam perencanaan sistem utilitas kita juga harus memperhatikan sistem strukturnya ya. Biasanya untuk bangunan-bangunan yang sederhana ya, misalnya 1-2 lantai sampai 3 lantai ya, itu biasanya sistem utilitasnya terutama sistem plumbingnya itu bisa masing-masing unit ya. Jadi tidak membutuhkan shaft, tapi untuk bangunan-bangunan yang sudah high rise building ya, bangunan-bangunan yang bertingkat tinggi itu juga sistem utilitasnya sudah istilahnya ada core shaft-nya ya, jadi mengelompok ya. Oke, selanjutnya untuk sistem plumbing atau penyediaan air bersih ya. Jadi untuk perencanaan sistem plumbing ya, yang harus kita pahami yaitu yang pertama berkaitan dengan tahapan perencanaan ya. Jadi yang pertama kita harus mempunyai data awal di sini ya. Jadi data awal rancangan yang pertama berkaitan dengan fungsi ya. Fungsi bangunannya itu apa ya. Nah, karena dari fungsi ini nanti tentunya akan menentukan aktivitas yang terjadi di situ ya, dan juga biasanya kapasitasnya berapa dan sebagainya ya. Yang kedua, setelah mengetahui fungsi, kita sudah masuk ke nanti di desainnya ya. Kita juga sudah mempunyai data-data yang berkaitan dengan denah ya, atau paling enggak pradenahnya ya, sehingga nanti bisa dihitung jumlah kapasitasnya atau jumlah penggunanya ya. Oke, selanjutnya data awal dari fungsi yang akan direncanakan, berikut nanti jumlah penggunanya ya. Kita harus tahu kondisi lokasi atau bahasanya di sini investigasi lapangan ya. Jadi Anda harus tahu kondisi tapak ya, berikut lingkungannya ya. Karena nanti seperti yang saya sampaikan tadi, merencanakan sistem utilitas itu juga berkaitan dengan bagaimana sarana dan prasarana utilitas yang ada di kawasan ya. Jadi datanya ini harus ada ya, termasuk tadi arah aliran kemana dan lain sebagainya. Selanjutnya geotopografi ya, kontur ya. Jadi Anda harus mempunyai data yang valid terkait dengan kontur ya, terutama yang berkaitan dengan elevasi, mana elevasi yang tertinggi, mana elevasi yang terendah, atau mana elevasi yang datar gitu ya. Terus data-data berkaitan dengan air tanah atau sumber air. Nah, ini akan sangat
perlu dan bisa dimanfaatkan. Misalnya kita mau, misalnya daerah itu mempunyai sumber air yang cukup bagus, sumber air bersih maksudnya, itu bisa dimanfaatkan, ya. Dan yang terakhir data iklim. Nah, ini juga sangat penting, ya, berkaitan tadi bagaimana memanfaatkan potensi iklim, ya, baik yang berkaitan dengan pencahayaan maupun penghawaan, ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah data awal rancangan, terus investigasi lapangan sudah dilaksanakan, masuk ke tahap desain rancangan. Ya, dalam perencanaan atau desain, ya, Anda harus tahu berkaitan dengan peraturan-peraturan, ya. Jadi peraturan-peraturan yang ada di kawasan itu seperti apa, terutama yang berkaitan dengan tata bangunan, ya, building coverage, GSB, KDB, KLB, KTB itu ya, dan standar, ya, standar yang berkaitan dengan perencanaan utilitas dan juga pedoman perancangan plumbing Indonesia. Nah, ini Anda bisa browsing terkait dengan perencanaan sistem utilitas, ya. Dan yang terakhir, ini juga sangat penting, koordinasi dengan ahli plumbing atau ME. Ya, kalau kita berbicara tentang MEP, ya, MEP itu mechanical, electrical, dan plumbing, itu memang ada ahlinya. Ya, jadi kalau untuk proyek-proyek yang real, yang apa ya, yang sampai pada pelaksanaan real, itu kita biasanya berkoordinasi dengan ahli MEP, ya, mechanical, electrical, karena mereka yang sangat expert ya di situ, ya. Bukan atau gini, kita dalam perencanaan memang kita harus memahami sistemiknya, ya. Tapi secara biasanya pakai sampai ke detail perhitungan dan lain sebagainya itu terutama mechanical, electrical, ya. Termasuk juga menentukan ukuran pipa, menghitung tekanan air dan lain sebagainya, itu biasanya akan dikaji lebih detail oleh ahli MEP. Ya, tapi secara sistemik dalam perencanaan sistem utilitas, ya, kita harus paham, ya. Yang terakhir, desain pelaksanaan. Ini kalau sudah di project real, ya, itu sudah sampai ke DED atau Detail Engineering Design, yaitu detail plumbing dan perlengkapannya, fixture-fixturnya biasanya, ya, terus teknis pemasangan sama spesifikasi, ya, spesifikasi material, spesifikasi untuk peralatan atau mesin pendukungnya dan sebagainya, itu semuanya sudah harus ada di desain pelaksanaan, ya. Itu kalau nanti Anda sudah di project real, ya. Kalau di DAI saya pikir hanya sampai di desain rancangan aja, ya. Oke, selanjutnya untuk sistem penyediaan air bersih, ya. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, sumber dan kualitas air, ya. Jadi sumbernya dari mana? Apakah dari PDAM atau dari air tanah atau mungkin dari air permukaan, misalnya air permukaan itu bisa dari sungai, bisa dari danau, ya. Dan kualitasnya, ya, itu harus diperhatikan, ya. Terus pencegahan bahan pencemar, ya, karena kalau berbicara air bersih tentunya sangat tidak boleh apabila air itu tercemar, ya. Misalnya berkaitan dengan cross connection atau hubungan pintas. Nah, contohnya yang paling sederhana, misalnya air buangan dari yang sering itu, ya, dari wastafel atau mungkin dari bak cucian dapur. Nah, itu jangan terkoneksi dengan pipa buangan dari kloset. Nah, itu yang pernah terjadi, ya. Jadi misalnya Anda di wastafel itu kok baunya bau kloset, ya, itu bisa jadi air buangannya itu terkoneksi, ya. Itu boleh, ya. Terus aliran balik atau backflow biasanya, ya,
itu ada celah udara, ada pencegah air balik. Ini juga terjadi ya, misalnya air dari buangan yang tadi itu bisa apa istilahnya backflow ya, jadi mengalir kembali ke misalnya bisa ke bak mandi, bisa ke wastafel dan lain sebagainya ya. Terus sistem penyediaan air bersih ya. Ini ada sistem sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem tangki tekan, sistem tanpa tangki. Saya pikir materi-materi secara detail ini sudah Anda dapatkan di Tekban sebelumnya ya. Ya, ini saya mengingatkan kembali aja, nanti Anda bisa pelajari kembali ya. Ini untuk sistem pasokan air bersih ya. Ya, jadi untuk bangunan bertingkat ada yang A di sini ada sistem tanpa tangki, jadi dari sambungan langsung ya, dari sumber air ya dengan menggunakan water pump atau pompa itu langsung didistribusikan ya. Jadi tanpa adanya tangki atau tanpa adanya tandon gitu ya. Ya. Terus ada dengan tangki ya. Jadi dari sumber air ini ditampung dulu di ground tank ya, di tangki bawah ya, setelah itu ya. Yang ketiga ada pasokan dengan sistem tangki atap ya, dari sumber air ini dipompa ke ground tank atau roof tank ya, baru didistribusikan secara apa istilahnya gravitasi ya ke bawah ya. Ya, silakan Anda bisa membandingkan dari ketiga sistem ini mana yang lebih efektif ya. Biasanya tergantung ya, tergantung. Misalnya kalau sistem sambungan langsung ya, dari sumber itu langsung didistribusikan ya, itu biasanya untuk bangunan-bangunan yang tidak terlalu tinggi ya. Bahkan kalau sumber airnya itu tekanan, misalnya sumber air dari PDAM itu tekanannya sangat bagus ya, itu bisa jadi tidak pakai pompa, tapi untuk bangunan 1-2 lantai. Nah, itu di beberapa lokasi itu bisa. Nah, itu ternyata jauh lebih efektif daripada dengan sistem menggunakan pompa. Jadi intinya beberapa sistem ini ya tergantung bagaimana kondisi yang ada di lokasi ya. Oke, selanjutnya untuk sistem pemipaan air kotor atau air buangan. Jadi yang saya sampaikan di sini poin-poin yang beberapa minggu kemarin belum kita kita share ya, dan beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan. Untuk bagian-bagian sistem pembuangan ya, ini yang perlu diperhatikan adalah pertama berkaitan dengan alat-alat untuk utilitas atau fixture-nya ya, yang digunakan, misalnya berkaitan dengan sistem pembuangan yang digunakan pada bathtub, wastafel, bak cuci ya, kloset ya, urinoir dan lain sebagainya. Terus pipa-pipa pembuangan, pipa-pipa pen, perangkap dan penangkap untuk lemak biasanya, bak penampung, septic tank, resapan ya. Terus untuk pompa untuk pembuangan ya. Ini contoh untuk sistem jaringan pipa, air kotor dan pipa ventilasi ya. Jadi berkaitan dengan sistem penggambaran ya. Jadi kalau untuk Anda merencanakan plumbing atau pemipaan pada bangunan ya, itu akan sangat
komunikatif kalau Anda gambar secara isometrik ya, semacam ini. Ya. Jadi sistem jaringan pemipaan ya. Jadi di mana letak sumber-sumber untuk area pembuangan, terutama biasanya ya kamar mandi, ada area dapur ya bak cuci, area tempat cuci untuk pakaian dan lain sebagainya. Ini harus digambarkan secara isometrik ya. Secara lebih detail nanti Anda bisa pelajari. Ini juga ya. Jadi bagaimana sistem jaringan plumbing atau pemipaan ya dari tempat-tempat sumber pembuangan untuk air kotor ya dialirkan ke saluran drainase sampai ke riol kota ya, itu harus tergambar. Nah, dan ini biasanya ya tergantung dari bentuk denahnya ya. Terus pipa ventilasi ini mengatasi efek sipon ya, yang tadi ya adanya black flow tadi ya. Kalau yang ini mengatasi efek sipon biasanya ada ini ada pipa ventilasi ya supaya tidak terjadi arus balik begitu ya. Dan juga apa istilahnya adanya air penyekat ya supaya apa untuk wastafel ini tidak bau ya. Jadi ini ada air penyekat ya. Jadi perlunya adalah lubang ventilasi supaya air penyekat ini tetap ada ya dan tidak terbuang langsung, sehingga kalau tidak ada apa air penyekat biasanya bau akan masuk dari apa istilahnya bak kontrol itu biasanya untuk penampungan air kotor dan sebagainya itu bisa masuk kembali ke sini. Nah, ini pentingnya untuk pipa ventilasi ya. Nah, ini seperti ini juga ya. Jadi adanya pipa ventilasi ya biasanya dipasang juga pada kloset ya. Nah, supaya kloset ini tidak berbau ya setelah dipergunakan, di wash begitu ya, disiram ya biasanya secara otomatis begitu, ada tombol penyiramnya dari reservoir air ya. Ini air tetap ada di sini ya. Nah, sehingga apa efek bau yang dari septic tank ini tidak kembali masuk. Itu yang penting ya. Ini penggambaran secara 3-dimensional ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini biasanya ada pipa-pipa untuk ventilasi dan juga untuk sudut-sudut kemiringan dan tekuan-tekuannya ya. Ini ada perangkap udara. Nah, ini untuk kloset tadi ya sudah saya sampaikan. Ya. Ini untuk bak kontrol. Ini perangkap lemak atau minyak. Ya, ini detailnya. Ya, Anda bisa lihat dan amati lebih detail ya. Jadi di sini digunakan untuk memfilter atau menahan lemak dan juga kotoran padat lain dari saluran air buangan. Ya. Jadi diharapkan bisa berfungsi secara efektif lah. Ini adanya apa ya lubang atau ujung pipa untuk membersihkan saluran ya. Ini juga harus terpasang dengan betul ya, sehingga memudahkan pembersihan pada saluran akibat menumpuknya lemak atau penyumbatan akibat kotoran dan benda lain ya. Ini selanjutnya pengolahan air limbah atau air buangan ya. Ini sudah sangat kita kenal ya. Pada rumah tinggal ya, black water dialirkan ke septic tank
ya, dan disalurkan ke, kalau sudah terolah dengan baik dari septic tank, ini dialirkan ke resapan, ya. Jadi dari septic tank ke resapan, ya. Setelah itu baru bisa menjadi grey water, bisa dibuang ke saluran rawa kota, ya. Prinsip kerja septic tank mengolah dan memisahkan antara air dengan kotoran dengan cara pengendapan. Ya, ini yang apa istilahnya secara alami begitu ya. Jadi bisa dengan bakteri anaerob ya. Ya. Atau kalau dengan menggunakan zat kimia dan lain sebagainya itu biasanya untuk industri ya. Ini secara umum sistem pengolahan limbah ya. Jadi prosesnya seperti apa ya. Oke, selanjutnya saya akan share untuk slide yang terakhir. Saya akan share ini contoh saja ya. Jadi contoh untuk sistem utilitas kawasan. Sudah kelihatan ya di layar Anda? Bapak. Baik Sudah, ya. Pak. Di ini contoh untuk sistem utilitas kawasan. Kebetulan yang kita pakai contoh ini untuk rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu merupakan salah satu apa ya bangunan dengan sistem utilitas yang paling kompleks ya. Jadi saya harapkan dengan contoh ini nanti bisa dipahami sehingga bisa Anda memahami dengan baik ya. Ini yang pertama lokasinya ya. Jadi lokasinya ini di lahan yang tidak berkontur ya. Jadi ini lahan pertanian semi produktif sebenarnya ya. Jadi untuk pertanian kering bukan pertanian teknis ya. Di kondisi lahannya seperti itu. Terus ini berkaitan dengan site-nya. Jadi batasnya seperti apa? Ya. Ini kondisi site-nya ya, jadi berupa persawahan ya. Terus ada kita mengidentifikasi area-area sekitar site ya. Jadi di sini berbatasan dengan permukiman ya, berbatasan dengan persawahan ya. Terus ini jalan akses utama, jalan rayanya tadi di depan site ya. Sebelah sisi kirinya juga area persawahan ya. Selanjutnya dari karakteristik site-nya ya, ini luas site-nya 26.000 atau 2,6 hektar ya. Jadi totalnya lahannya 2,6 hektar. Terus kondisi lahan tidak berkontur, jenis tanah aluvial dan grumosol ya, tanah di bawah lapisan ya, karakteristiknya berlanau dan sedikit pasir ya. Nah, ini sarana dan prasarana ya. Ini ada jalan raya, ini yang berada di bawah ini yang berwarna kuning. Terus juga ada rencana jalan tembus ya. Ada jaringan listrik ya yang berwarna orange ya. Ada jaringan telepon. Nah, jadi kalau Anda merencanakan sistem utilitas juga harus diperhatikan. Nah, tapi di sini belum ada untuk reol kotanya, belum ada. Jadi saluran drainasenya belum ada. Ya, jadi hanya ada jalan, ada jaringan listrik dan jaringan telepon.
Oke, selanjutnya ini pola penataan bangunannya, ya. Jadi untuk merencanakan sistem utilitas, tentunya pola tatanan masanya juga harus sudah terbentuk, ya. Itu nanti berkaitan dengan sistem utilitas bangunan, ya. Kalau sistem utilitas site dari awal dari sarana dan prasarana lingkungan itu nanti sudah bisa direncanakan, ya. Di masa bangunan ada sistem sirkulasi antar bangunan, ya, ada sistem sirkulasi untuk emergensi pemadam kebakaran, ya, ada sistem sirkulasi dengan menggunakan RAM, ya, terus area parkir, ya, ada sistem sirkulasi untuk emergensi atau kalau di rumah sakit di sini ya ambulan begitu ya. Ada sistem sirkulasi untuk petugas medis dan pasien. Jadi ini pembagian sistem sirkulasi berdasarkan kelompok pengguna, ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, jadi tergantung pengelompokan penggunanya ya. Kalau memang dipisahkan ya, misalnya antara pengelola dengan pengunjung, ya tentunya harus beda. Ya, begitu juga untuk sistem akses atau entry-nya, ya. Ada entrance untuk emergensi, ada entrance untuk pengelola, ada entrance untuk pengunjung, ada entrance untuk servis. Ya, jadi harus detail pengelompokannya tergantung atau sesuai dengan kebutuhan lah. Jadi tiap perancangan tentunya berbeda ya. Selanjutnya ini fungsi bangunan, jadi kelompok-kelompok bangunan, karena ini ada beberapa lantai, jadi ada kelompok bangunannya, ya. Yang dari fungsi dari masing-masing kelompok bangunan tentunya nanti akan mempengaruhi sistem utilitasnya. Ya, seperti yang saya sampaikan, biasanya kalau di rumah sakit sistem utilitas setiap building itu persyaratannya berbeda-beda, ya. Jadi ada di sini yang warna pink ya, ini ada IPAL ya. Jadi IPAL di sini diletakkan di belakang ya. Terus yang jadi untuk area servis untuk utilitas ini di belakang ya. Ada tower air ini diletakkan di belakang. Ada IPAL, terus ada insinerator. Insinerator itu pengolahan untuk limbah padat ya. Biasanya berupa kayak tungku pembakaran begitu. Biasanya di rumah sakit pasti ada ya, untuk bekas-bekas operasi dan lain sebagainya. Ya, genset untuk ini, untuk electrical, ya ini juga diletakkan di belakang. Ya. Jadi zona utilitas ini di contoh ini ada di area belakang. Jadi zonanya jelas. Ya, sehingga di sini juga ada akses untuk sirkulasi servis ya. Ya, jadi servis untuk kawasan ini ada di sini. Ya. Oke, selanjutnya, dan ini berdekatan ya dengan instalasi istilahnya untuk servis ya. IPS RS itu instalasi prasarana dan sarana rumah sakit. Kalau farmasi di sini kan untuk obat ya. Terus instalasi gizi, dapur dan laundry ini juga dekat di area ini. Sehingga sistem utility-nya atau tadi untuk servisnya akan lebih mudah untuk ininya ya. Oke, selanjutnya jadi berdasarkan kelompok bangunan itu tadi lantai 1, selanjutnya di lantai 2 ya. Di ini juga ada untuk akses sirkulasi ya ke lantai 2 ya. Ini konfigurasi ruang ya. Jadi akan lebih jelas apabila misalnya Anda merencanakan beberapa tingkat ya, bangunan yang beberapa lantai ya, Anda buat secara isometrik gitu ya. Ada lantai 1, lantai 2 gitu ya. Sehingga lebih mudah kita melihat
konfigurasi ruangnya ya. Kalau bisa konfigurasi ruang, buat konfigurasi ruang 3 dimensi. Kalau ini 2 dimensi ya. Akan lebih baik kalau Anda bisa membuat 3 dimensi. Sehingga antara lantai 1, lantai 2 itu linknya atau hubungannya itu lebih mudah ya, lebih mudah, lebih komunikatif lah. Selanjutnya ada zoning kawasan ya. Ini secara fungsional ya. Jadi ada zona publik, semi publik, privat, service ya, kita fokus di service ya. Kita fokus di service ya, di daerah belakang ini yang warna apa ini kayak coklat begitu ya. Ada instalasi gizi dan laundry, ada kamar mayat ya. Kamar mayat kan juga butuh biasanya untuk pemusalaran jenazah, memandikan dan sebagainya kan butuh ya di sini ya. Ada IPS, RS atau bengkel ya, genset untuk electrical, insenerator tadi untuk pengolahan limbah padat, ada tower air untuk sistem penyediaan air bersih, ada IPAL untuk pengolahan air limbah ya. Jadi ini satu zona ya. Dan karena ini musat ya, tapi sebenarnya Anda bisa juga misalnya mungkin kawasan yang Anda rencanakan itu sangat luas atau topografinya sangat bervariasi, Anda juga bisa membuat sistem klaster ya. Sistem klaster itu ada zona-zona kecil begitu ya. Jadi ada kelompok-kelompok klaster-klaster gitu yang masing-masing servisnya ada ya. Kalau ini sentral ya. Jadi ini servisnya sentral. Jadi ya itu tadi apa? Tergantung dari fungsi dan kondisi lahan Anda ya. Selanjutnya ini aksesibilitas dan sirkulasi ya. Jadi ada sirkulasi emergensi ya. Ini untuk ambulans ya, menuju IGD biasanya atau IRD ya, masuk sendiri keluar sendiri, karena persyaratan untuk emergensi biasanya memang harus clear ya, harus tidak boleh ada gangguan sedikit pun ya, karena dia membutuhkan kecepatan ya. Ini sirkulasi untuk pasien dan petugas, jadi berbeda tersendiri. Ya, ada sirkulasi untuk pengunjung, ya, zonanya tersendiri. Ya, ada sirkulasi untuk servis, ya, tadi memusat di bagian belakang, ya. Jadi pola aksesnya, ya, entrance sampai pola pergerakannya sampai keluarnya, ya, itu jelas, ya. Ini pembagian zona parkir, ya. Ini juga berkaitan tadi dengan pola sirkulasinya, ya. Kalau zona yang paling depan ini ada parkir untuk ambulans, ada parkir untuk petugas medis, di sisi samping ada parkir untuk publik ya atau pengunjung ya. Juga bisa membedakan antara parkir motor dan parkir mobil ya. Ada juga parkir untuk servis ya. Ini memusat di belakang ya. Jadi yang perlu diperhatikan pada sistem parkir selain standar-standar yang ada biasanya adalah kemudahan terus kedekatan ya, itu juga penting ya. Oke, selanjutnya ini tidak perlu kita bahas. Spesifikasi bahan material juga tidak perlu kita bahas. Ini RAP tidak perlu kita bahas. Kita masuk ke sini ya. Kita fokus ke sistem utilitas dan mechanical electrical ya. Berkaitan dengan air bersih. Ini yang kita sampaikan di sini ini secara umumnya ya. Jadi Anda bisa memvariasikan, mengkombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini untuk jaringan air bersih. Ini contoh ya, ini sumbernya dari PDAM. Jadi kalau membuat analisis ya dalam untuk utilitas ya, saya sarankan Anda bikin apa istilahnya, macam diagramnya dulu lah, ya. Jadi bukan dalam bentuk kata-kata ya, tapi dalam bentuk skema, ya. Ini yang kurang kalau di sistem air bersih ini nggak ada panahnya ya, seharusnya ada panah-panahnya ya. Jadi sumbernya dari mana, kemana, dibuang kemana, didistribusikan kemana itu penting, ya. Jadi Anda membuat diagramnya dulu, ya. Jadi di sini air bersih sumbernya PDAM,
Boleh Anda mengkombinasikan, misalnya ada PDAM, ada air tanah, mungkin ada air sumber lain ya. Tapi harus diperhatikan apakah kualitasnya itu setara atau tidak. Ya, kalau kualitasnya berbeda, tidak disarankan untuk dimix atau dicampur. Ya, kalau dari PDAM tentunya biasanya ada meteran, ya, terus disarankan ada ground tank, jadi ada tandon bawah begitu. Ya, selanjutnya ada pompa, ya. Ada roof tank, ya, dipompa ke roof tank baru didistribusikan, ya. Tapi Anda juga bisa memanfaatkan tadi ya elevasi topografi ya. Misalnya dari sumber PDAM itu pada elevasi yang sangat tinggi misalnya, ya biasanya dari roof tank Anda tinggal mengalirkan aja ke distribusi secara gravitasi. Ya, jadi kembali ke ini tadi. Kondisinya gimana, terus sistem yang Anda rencanakan seperti apa. Oke, selanjutnya untuk jaringan air limbah. Jadi ada proses operasi untuk IPAL, ya. Ini ada proses equalization, ada SBR, ada aerobic biofilter, ada klorinasi, ya. Jadi sistem pengolahan air limbah itu ada beberapa sistem ya. Jadi untuk air limbah ini dikhususkan untuk limbah-limbah yang berbahaya, ya, dalam artian berbahaya jika langsung dibuang, ya. Misalnya kalau yang di rumah sakit itu tentunya limbah-limbah yang bersifat infeksius biasanya, yaitu yang sangat berbahaya. Ya, jadi mulai Anda buat diagramnya juga ya. Jadi sumber air limbahnya dari mana? Jadi di sini ada pengelompokan limbah cair non medis, ada limbah cair medis. Ini ada beberapa proses, ya. Kalau limbah cair medis tentunya potensinya ada infeksius. Ya, kalau non medis biasanya non infeksius. Kalau non-infeksius itu biasanya langsung bisa berbak kontrol, bak penampung, dan resapan. Ya, jangan lupa ya, sumber air limbah itu harus masuk ke resapan. Ya, minimal yang non-infeksius ya. Tapi kalau yang infeksius, nah itu harus ada pengolahan ya. Jadi biasanya kalau yang infeksius yang di rumah sakit itu ada masuk bak kontrol atau biasanya ada wadah khusus yang namanya spool hook ya, ada bak penampung baru masuk ke IPAL untuk ditreatment ya. Jadi prosesnya tadi ada equalization, ada SBR, ada aerobic biofilter, ada klorinasi, itu sistem treatmentnya ya. Masing-masing silakan Anda cari referensinya tentang sistem pengolahannya. Nah, itu terutama untuk limbah-limbah yang infeksius ya. Oke, selanjutnya ini sistem jaringannya ya. Jadi kalau Anda membuat analisis atau konsep utilitas tapak, itu harus tergambar di tapak ya. Equipment atau peralatan-peralatan ini harus tergambar ya. Jadi di mana misalnya kalau dari jaringan PDAM itu jaringan PDM-nya itu di mana? Nah, ini contohnya berada di depan tapak ya. Terus meteran airnya itu di mana? Pipa induknya yang mana? Terus ada ground tank, misalnya di tapak itu di mana? Mungkin juga ada beberapa titik. Ya, ada water pump atau jet pump itu di mana? Atau biasanya rumah pompa. Ya. Kalau ada roof tanknya itu di mana? Ya, sampai pendistribusiannya itu kemana saja. Itu harus tergambar ya di analisis Anda. Ya, di analisis dan konsepnya itu harus tergambar. Ya. Jadi jangan sampai membuat apa istilahnya utilitas site atau tapak ini enggak ada, cuman Anda gambar detail-detailnya aja. Nah, justru keterangan yang umum ini yang penting ya, supaya kita tahu apakah sistem yang Anda buat itu betul atau tidak, efektif atau tidak. Ya, ini contoh jaringan air bersih. Oke, selanjutnya jaringan air limbah. Begitu juga begitu, ya. Kok begitu juga begitu. Begitu juga untuk jaringan air limbah. Ya, ini jaringan air limbah pada tapak.
Ya, pipa air kotor non infeksius misalnya ini di mana? Ya, bak kontrolnya di mana saja? Ya. Terus pipa air kotor infeksius itu di mana? Bak penampungnya di mana? Septic tank, titik-titik septic tank. Ya. Ini bangunan yang cukup besar, ya. Ini ya tentunya septic tanknya juga cukup banyak. Dan ini sudah istilahnya dibuat semi komunal, ya, masing-masing building ya ada septic tanknya, bukan masing-masing ruang ya, tapi masing-masing building. Ya, resapan, ya. Jadi dari septic tank di resapan itu di mana? Terus untuk IPAL, instalasi pengolahan air limbah itu di mana? Ya. Dan juga pipa distribusinya. Nah, pipa distribusinya itu nanti jangan lupa dikasih tanda panah begitu. Ya. Oke, selanjutnya untuk sistem persampahan. Ya, jadi terutama sampah padat, ya. Kalau di rumah sakit juga ada dua kelompok, ada limbah padat non medis, ada limbah padat yang medis. Ya, kalau limbah padat non medis atau non infeksius itu biasanya ada bak sampahnya atau tempatnya, terus sistem pengangkutannya seperti apa sampai di kawasan itu atau di site itu ada TPS. Nah, dari TPS secara berkala biasanya diangkut ke TPA ya oleh petugas ya. Terus kalau untuk limbah padat yang potensi infeksius itu juga ada tempatnya dan biasanya memang tempatnya khusus ya. Terus ada sistem pengangkutan dan juga ada insenerator ya. Nah, apabila biasanya di kawasan itu tidak tersedia, itu biasanya ada petugas khusus yang ngambil dengan standar juga yang khusus, gitu ya. Selanjutnya drainase lingkungan. Ya, ini untuk sumber air hujan. Jadi ini yang bersifat clean water ya dari air hujan. Jadi dari saliran air hujan bangunan atau pipa-pipa atap itu ya, salurkan ke bak kontrol, ke saluran lingkungan, ke saluran drainase kota atau reol kota. Ya, kalau dari site ya dari halaman ya dan taman ya, bak kontrol ya ke saluran lingkungan baru ke reol kota. Ya, bisa juga misalnya Anda membuat tampungan-tampungan semacam danau buatan itu ya silakan, atau kolam ikan dan lain sebagainya ya terserah ya. Oke, ini sistem persampahannya. Nah, ini juga harus tergambar di site, ya. Bak sampahnya di mana aja. Ini gambarnya kecil-kecil ini ya, yang warna hijau. Terus TPS-nya di mana, ya. Terus juga untuk limbah padatnya itu di mana. Jadi tergambar di site-nya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sistem utilitas site atau tapak. Silakan, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya persilakan. Silakan. Halo, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Dari 100 mahasiswa di sini ada yang ditanyakan? Masa satu saja nggak ada yang tanya? Atau sudah sangat jelas? Atau saking nggak jelasnya? Ya, silakan. Afifatur, halo? Iya, Pak. Ya, ada yang ditanyakan, Afifah? Belum ada sepertinya, Pak. Jelas ya? Insya Allah sudah jelas. Baik, ya. Yang lain? Siapa nih? Sifwa Rifda.
Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya. Silakan. Yang lain. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Faiza ya? Iya. Oke, Jadi- silakan Faiza. Rekza, Pak. Oh, Jadi- Reksa. Oh, jadi Reksa. tadi Reksa. Ya, silakan Reksa. Jadi tadi saya kurang paham di mengenai pompa air yang pasokan ke atas, kemudian pasokan ke atas dengan tangki air, kemudian pasokan ke bawah. Itu bagaimana cara kerja pompa airnya hingga sampai ke atas, ke lantai paling atas gitu maksudnya, Pak. Cara kerja pompa airnya. Coba saya share sebentar lagi ya. Mana tadi? Utilitas bangunan. Ini ya? Reksa ini ya, Reksa ya? Iya, benar, Pak. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya sederhana cara kerjanya ya. Jadi oke, saya jelaskan lagi. Jadi ini ada 3 sistem ya. Yang pertama pasokan ke atas, yang disebut pasokan ke atas itu distribusikan ke lantai atasnya. Jadi ini contoh bangunan terdiri dari beberapa lantai, katakanlah di sini 10 lantai. Jadi air bersih itu didistribusikan ke seluruh lantai bangunan ya, tanpa tangki air. Nah, tanpa tangki air di sini dari sumber air itu kan bisa dari PDAM, bisa dari air tanah ya, dari sumur ya, bisa dari sumber air yang lain ya. Itu langsung menggunakan pompa ya, langsung didistribusikan ke seluruh lantai. Ya. Ini kira-kira kekurangannya apa? Sistem ini. Kira-kira kekurangannya apa? Di sini ada sensor tekanan ya. Ini sistem, kalau sistem ini atau kelebihannya dulu, kelebihannya apa dengan sistem ini? Jadi pasokan ke atas tanpa tangki air. Ini kelebihannya apa? Kira-kira. Ada yang tahu kelebihannya apa ini? Kalau sistem yang pertama ini? Mungkin jadi hemat karena nggak perlu beli banyak pipa dan tangki air ya, Pak. Tidak perlu tangki air. Ya, tanpa tangki air kan? Tidak usah bikin tandon. Ini kelebihannya. Kekurangannya apa? Kalau misalkan air dari pasokan utamanya tidak nyala, terus jadi tidak ada cadangan air di tangki. Oke, jadi tidak punya safety air ya, cadangan ya. Kekurangannya yang lain apa? Boros listrik, Pak. Boros listrik. Dan juga boros pompa ya, karena pompa ini harus bekerja terus-menerus. Setiap keran dibuka, pompa akan hidup. Jadi secara otomat ya. Ya. Nah, itu kekurangannya. Oke, selanjutnya sistem yang kedua, pasokan ke atas dengan tangki air. Ya, jadi hampir seperti yang pertama, cuman di sini dari sumber air ditandon dulu. Nah, kelebihannya tadi punya cadangan air. Misalnya dari PDAM-nya nggak ngalir misalnya atau mati, ya punya cadangan. Nah, dari situ dipompa ke atas ya. Nah, kekurangannya ya harus menyediakan atau membuat tandon. Kekurangannya lagi apa? Sama, pompa harus bekerja terus-menerus apabila ada penggunaan di tiap lantai atau di beberapa lantai lah. Seperti itu. Yang ketiga ini dengan pasokan ke bawah. Jadi kalau yang ketiga ini dari sumber air dipompa langsung ke tandon. Jadi tandonnya kalau yang kedua tadi di bawah, ini tandonnya dikasih di atas. Ya, kelebihannya ya punya cadangan air di atas. Kekurangannya ya harus bikin tandon atas. Kelebihannya lagi
ya. Kalau misalnya tandon ini penuh, ya, pompa akan berhenti bekerja. Ya, habis itu katakanlah kalau tandonnya penuh, pompanya dimatikan nggak apa-apa, karena pendistribusiannya secara gravitasi, nggak usah pakai pompa lagi, kan tinggal ke bawah aja. Nah, seperti itu. Silahkan mau pilih yang mana, masing-masing mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan. Gimana, Reksa? Iya, baik Pak, paham. Terima kasih. Paham. Oke, yang lain? Saya Pak, Ya. tanya Pak. Coba ini. Untuk cara kerja dari Namanya siapa? Namanya siapa, Mas? Muhammad Agung Prayogi Romdan. Oh, Agung. Oke. Muhammad Agung Prayogi. Ya, Agung. Untuk cara kerja dari sensornya itu bagaimana Pak? Sensor tekanannya pada Anda di rumah punya air. pompa otomatis enggak? Di rumah pakai pompa enggak? Pakai Pak. Otomatis atau manual? Otomatis. Nah, otomatis kalau keran kamu buka nyala enggak itu pompa? Nyala Pak. Nah, ya udah itu cara kerjanya. Jadi cara kerjanya berdasarkan sensor air yang nyala. Kalau ada katakanlah keran bocor, ya pompanya akan bunyi terus, krek gitu kan. Itu sensornya sudah. Sensornya seperti apa detailnya ya itu sudah pabrikan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, gitu aja ya. Jadi sederhana ya. Jadi biasanya memang kalau menggunakan sistem pompa otomat, power itu kan hidup terus ya pompanya ya. Tapi ya tadi sensornya berdasarkan air. Kalau airnya netes, katakan ada yang bocor ya dia akan bunyi dia ya. Kalau airnya dibuka, kerannya dibuka ya kan. Itu sistem sensornya ya. Ya, Gung ya. Baik Pak. Baik, ya. Oke, mungkin itu nanti kalau ada pertanyaan silakan Anda ajukan via ini ya. Mungkin via grup di masing-masing kelas. Nanti dari masing-masing dosen pengampu kelas bisa di forward ke saya untuk bisa kita sampaikan jawabannya. Begitu ya. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya saya persilahkan dari Pak Arsyad untuk menyampaikan brief tugasnya, Pak ya. Ya, Pak Agus. Ya, saya jadikan host dulu, Pak Arsyad. Siap. Oke, sudah. Sampun Pak Arsyad. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung akhir semester ini ya. Tidak terasa karena memang kita banyak online ya. Tapi alhamdulillah pandemi sudah berakhir dan harapannya semester depan kita bisa offline ya, semua berkumpul di kampus. Oke, untuk mempersingkat waktu kami akan sedikit ya menjelaskan brief UAS ya untuk Tekbang 3. Jadi kasarannya ya kalau dari kita lihat dari brief ya, dari brief TB3 kita kan sudah melaksanakan hampir keseluruhan ya, bukan hampir ya, memang semua sudah tersampaikan alhamdulillah ya. Jadi dari UTS ya, kemarin tugas UTS juga sudah dikumpulkan, ada maket, ada 3D ya, dan itu dilanjutkan studi tapak, ada drone mapping ya, kemudian ada lahan pematangan lahan dan sebagainya, sampai hari ini tentang utilitas ya. Nah, jadi UAS secara garis besar akan dilaksanakan start dari setelah UTS ke UAS. Jadi materi-materi yang akan dikerjakan atau tugas yang akan dikerjakan itu mulai dari minggu ke-9 sampai ke-14 ini ya. Lalu untuk detail UAS-nya apa? Jadi ini judulnya kasarannya adalah redrawing ya. Jadi tidak mendesain tapi menggambar ulang. Nah, caranya menggambar ulang nanti kalian harus mengidentifikasi dari
objek UTS ya. Jadi dari objek UTS ini ya, dari objek UTS itu kalian identifikasi, kalian pelajari, kalian kaji kira-kira apa yang akan digambar ulang ya. Nah, kalau misalkan kalian pada objek tersebut sudah mendapatkan data tentang struktur, infrastruktur maupun utilitasnya, itu jauh lebih gampang, tinggal digambar ulang tapi didetailkan ya, difokuskan seperti itu. Nah, bagi yang belum ada, nah itu berarti harus diidentifikasi dulu, dianalisa dulu strukturnya seperti apa. Jadi isinya mengkaji ini. Jadi ada dua ya, ada struktur ya, kemudian ada yang kedua ada utilitas ya. Jadi menggambar ulang atau mengidentifikasi bagaimana sih struktur dan infrastruktur yang ada di objek tersebut plus utilitasnya. Utilitas tadi ada dua, ada tapak dan bangunan. Ya, tapak itu site-nya seperti apa. Jadi kalau dari struktur nanti akan dibahas adalah struktur studi tapaknya dulu. Kalian kaji dulu tapaknya itu seperti apa awalnya ya. Kemudian nanti pengolahannya seperti apa. Ada studi-studi ruangnya. Ruang itu maksudnya ini untuk bangunan apa, ini untuk landscape, ini untuk bangunan, ini untuk infrastruktur jalan dan sebagainya. Nah, itu dikaji, kalian identifikasi saja. Jadi tidak mendesain. Kemudian pematangan lahan. Pematangan lahan maksudnya ini dari existing yang kalian analisa tadi, dari mapping yang kalian lakukan di minggu ke-9 atau 10 itu, kalian lakukan pengolahan sesuai dengan apa yang ada di objek tersebut. Misalkan di objek tersebut dilakukan cut ya, lahannya di-cut, kemudian ada bearing wall-nya misalkan, itu digambar di situ, di apa namanya, ditandai ya, digambar ulang bahwa di sini ada bearing wall, kemudian ada cut and fill, ada pula misalkan yang tunnel pakai lorong jalan tembus misalkan seperti itu kalian identifikasi ya. Jadi pematangan lahannya seperti apa? Pematangan lahan kan itu kan seperti itu ya. Jadi lahan existing itu di bego atau di bulldozer, land clearing dan sebagainya. Itu kalian kaji. Dan kalian nanti laporkan ya. Kemudian yang kedua tentang utilitas tapak dan bangunan ya. Kalian bisa bahas dulu yang bangunan tapak dulu ya, tapak dulu secara makro. Isinya apa yang dibahas? Plumbing ya. Plumbing itu pemipaan tentang air bersih dan air kotor. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus ya, secara kawasan itu bagaimana air bersihnya, suplainya dari mana, kemudian distribusinya kemana saja. Nah, itu kalian gambarkan skematik sama gambar langsung di bangunannya, di objeknya ya. Kemudian air kotor pun demikian. Dari masing-masing unit bangunan, masa bangunan itu, kemudian nanti larinya kemana? Ke septic tank, ke resapan, atau mungkin ada septic tank komunalnya. Jadi masing-masing masa bangunan itu terkumpul menjadi satu STP, ya, seawater treatment plant. Jadi di situ ada pengolahan air limbahnya, misalkan. Nah, itu kalian gambarkan. Kalian tidak perlu merancang, lihat identifikasi saja. Kalau tidak ada gimana Pak? Berarti perlu sedikit menambahkan ya, misalkan di objeknya itu tidak ada, itu ditambahkan sendiri ya, diidentifikasi mana yang lebih cocok sesuai dengan materi-materi yang telah disampaikan ya. Kemudian yang kedua untuk utilitas tapak dan bangunannya ada fire protection, itu untuk bahaya kebakaran. Jadi kalian nanti bisa skema dan gambarkan kembali ya, kira-kira bagaimana di sana untuk fire protection yang bahaya kebakarannya bagaimana, di mana hidrannya, di mana gensetnya ya, di mana pipa-pipanya dan sebagainya, mungkin di bangunannya sendiri itu sprinkle-sprinklenya ya, maupun yang lain-lain itu kalian gambarkan. Kalau tidak ada bagaimana Pak di atau nggak ketemu datanya ya berarti kalian tambahkan sendiri ya. Jadi dari materi itu kalian gambarkan ya. Begitu juga dengan listrik ya, selanjutnya utilitas listrik. Listrik berarti di sini listrik makro ya, listrik bukan mikro. Mikro itu urusan kecil-kecil ya, seperti TV dan sebagainya, radio ya. Kemudian itu kecil-kecil nggak perlu dibahas. Yang makro maksudnya dari PLN, kemudian mungkin ada genset, kawasan ya, ada powerhouse ya. Kemudian baru ke unit bangunan masing-masing. Atau di unit bangunan masing-masing itu sudah ada gensetnya atau bagaimana, itu kalian identifikasi dan gambarkan ulang ya, sampai ke titik-titik lampunya ya. Jadi di sini bangunan dan tapak ya, cukup detail. Nanti ada gambar standar ya dari PUPR nanti saya tunjukkan.
Kemudian setelah listrik maka kita berinjak ke drainase ya. Drainase kawasan ya, drainase kawasan seperti selokan ya, kemudian riol kota tadi ya. Jadi dari kawasan masa banyak itu nanti dibuang kemana ya, dibuang kemana sehingga tidak terjadi kebanjiran. Nanti kalau hujan itu ditampung di mana, mungkin ada retention pond ya, atau kolam penampungan air hujan, air kawasan, nanti diolah kembali atau bagaimana, itu kalian identifikasi. Kalau ada kalian gambarkan ulang, kalau tidak ada kalian tambahkan ya. Kemudian yang terakhir ada sampah ya, tadi seperti yang disampaikan tadi, sampah juga sekarang menjadi hal yang penting. Sebenarnya ada satu lagi parkir ya, parkir itu juga masuk utilitas infrastruktur. Kalau bisa tambahkan nanti ini bisa saya update ya. Jadi sampah ini juga penting, STP-nya, TPS-nya di mana, kemudian per unit bangunan itu ada pengolahannya atau tidak, penampungannya, kemudian di mana ya. Jadi itu yang akan dibahas. Jadi isinya menggambar ulang atau mengidentifikasi kalau ada digambarkan ulang, kalau tidak ada ditambahkan, tentang struktur maupun infrastruktur, baik bangunan maupun tapak. Utilitas pun demikian, utilitas ada air, kemudian fire protection, listrik, drainase, dan sampah ya, itu juga bangunan dan tapak. Kemudian outputnya dalam bentuk portofolio A4 ya. A4 ini isinya nanti kajian tentang objek profil. Ini maksudnya objeknya itu apa, lokasinya di mana, fungsinya apa, itu bisa kalian jelaskan di situ, profil ya. Jadi orang kalau membaca objeknya ini apa sih, itu di situ keterangannya ya, di sini. Kemudian ada gambar baru yang kedua, itu gambar struktur, infrastruktur, dan utilitas tapak dan bangunan. Isinya ini tadi yang poin 1 dan 2 di atas. Ya, kemudian output yang kedua ada animasi. Nah, animasi ini kemungkinan 190% akan jadi, tapi belum kita komunikasikan di pengampu ya. Nanti kalau misalnya ada update lagi, kita share lagi ya brief UAS ini ya, yang terbaru. Tapi insya Allah ini sudah mendekati 100% final. Jadi ada animasi yang menjelaskan tentang kesimpulan daripada portofolio ini. Portofolio kan panjang ya. Ya, di animasi ini lebih singkat, langsung skemanya, langsung gambar 3D-nya, tidak harus bergerak-gerak gitu, tidak harus. Tapi bukan bukan animasi presentasi verbal kalian ya. Kalian presentasi secara presentasi itu bukan seperti, tapi gambar yang berpresentasi ya. Nanti ada contohnya. Oke, jadi outputnya itu isinya ada 2, struktur dan utilitas. Terus kemudian dipresentasikan nanti di T-Box ya, online exhibition, teknologi bangunan ya. Kemudian isinya ada 2, portofolio dan animasi. Ada 2 sistem, yang pertama kelompok dan individu. Untuk yang kelompok bisa kalian kerjakan, karena UTS kemarin kan kelompok ya, kelompoknya jadi sama. Profil objek, kemudian kajian tapak dan ruangnya tadi, itu bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, baru masuk gambar-gambar perbangunan dan per areanya. Jadi kan pasti di tapak itu sebesar itu ada 3 bangunan misalkan ya. Dalam satu kelompok ada 3 orang, ada 3 mahasiswa. Maka ada 3 objek bangunan dan lingkungan sekitar di situ. Jadi kasarannya lingkungannya dibagi menjadi 3 juga. Jadi nanti harus berkoordinasi ya dengan tim yang lain, dengan kelompok yang lain, dengan individu yang lain dalam satu kelompok. Kira-kira drainasenya kemana arahnya? Nah, itu jangan sampai nanti membuat selokan nggak nyambung antara satu individu dengan individu lain dalam satu kelompok. Nah, jadi walaupun individu sifatnya, UAS-nya, tapi tetap dalam satu kawasan besar. Jadi tapaknya itu nanti kalian harus benar-benar teamwork ya. Listriknya dari mana? Oh, powerhouse-nya di daerahku. Oh, berarti aku ngambil PLN-nya dari situ. Misalkan. Kemudian misalkan air bersih, roof water tank-nya semuanya ada tandon sentral, misalkan seperti di UIN itu di Menara Tarbiyah itu, berarti semua ngambil dari situ. Jadi nanti ada distribusi yang dari sana, nah gitu. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri, tetap satu kawasan. Baik struktur maupun utilitasnya harus saling berkoordinasi dalam satu tim ya. Namun gambarnya itu sendiri-sendiri. Untuk bangunan A ya individu A, utilitas air bersihnya bagaimana, air kotor bagaimana, dan seterusnya itu. Tapi untuk supply kawasan ya, berhubungan dengan kawasan dan lingkungan itu berkoordinasi dengan individu lain dalam satu tim ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk garis besarnya jadwal UAS ya dilaksanakan
di minggu ke-15 sampai 16 pengerjaannya. Insya Allah UAS akan dilaksanakan tanggal 6 Juni ya 2022. Jadi ada 2 minggu dari sekarang, minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi minggu depan kalian bisa gunakan untuk progres ya, asistensi, kira-kira apa yang kesulitannya di mana, kendala-kendalanya di mana, bisa disampaikan ke pengampu masing-masing. Kemudian bisa terus berkoordinasi sampai hari pengumpulan ya. Hari pengumpulan final submission itu Senin ya, tanggal 6 Juni itu juga, jamnya kita set jam 9.25 sampai 11.55. Kita bayangkan masih kuliah ya di minggu ke-16 itu atau pas UAS itu. Kemudian ada sesi yang kedua yaitu untuk penilaian ya, itu ada presentasi live Zoom atau Jimit, kebijakan terserah kembali ke kelas masing-masing, apakah pakai Zoom atau pakai yang lain monggo, atau bisa datang ke kampus juga, nggak tahu nanti kebijakan masing-masing ya. Jadi ada presentasi mempresentasikan hasil daripada kajian ini ya, tugas UAS ini. Nah, nanti kenapa kok perlu seperti itu? Karena kita perlu adanya diskusi sehingga lebih berkualitas ya. Jadi nanti nilainya itu ada nilai mahasiswa dan nilai pengampu ya. Poin 15 ini langkah pengerjaan. Jadi ada penilaian dosen pengampu 70% dan mahasiswa 30%. Nanti persentasenya coba kita sepakati dulu dengan dosen pengampu yang lain. Kalau misalkan fix ya berarti ini. Kalau ada perubahan nanti kita share lagi yang terbaru brief UAS-nya ya. Jadi ada dua kegiatan besar ya. Yang pertama mengerjakan tugas itu, yang kedua presentasi ya. Presentasinya jelas secara berkelompok dan individu. Oke, kemudian langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama kalian review dulu tugas UTS kemarin seperti apa. Kalau misalkan tapaknya kecil, kemudian bangunannya masih juga single ya, masa tunggal, maka harus dikembangkan ya. Untuk tapaknya bisa menggunakan tugas yang mapping, yang drone yang minggu ke-9 atau 10 kemarin itu ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Kemudian atau langsung menggunakan objeknya jika misalkan objeknya sama dengan di UTS tapaknya misalkan ya. Berarti lanjut aja. Tapi kalau misalkan objeknya beda, tapaknya beda, berarti perlu disinkronisasikan. Nah, itu ada tugas tersendiri, berarti ada kegiatan tambahan lah untuk kalian ya. Oke, jika bermasa tunggal maka dikembangkan ya, sehingga masing-masing individu mendapatkan satu objek bangunan. Luas tapak disesuaikan ya, seperti yang saya bilang tadi. Satu individu akan mendapatkan satu bangunan dan satu tapak ya, tapi dalam satu kawasan, jadi dipecah menjadi 3 gitu, atau sejumlah individu dalam kelompoknya. Kemudian susunan profil objek ya, misalkan di situ resort ataupun di situ hotel atau apalagi ya yang masa banyak, sekolahan, kampus atau apa, itu disusun profil projectnya itu apa. Kalau misalkan itu bukan objek real, misalkan itu kalian hasil dari merancang sendiri yang di UTS kemarin, berarti kalian tinggal menambahkan saja. Itu rancangan kalian itu apa? Apakah sekolah, rumah tinggal, ataupun apa, itu ditambahkan di profil projectnya. Bersifat kelompok, dikerjakan bersama-sama. Kemudian kajian tapak, nah itu dijelaskan kondisi existingnya, tapaknya seperti apa, dari mapping itu mungkin ada vegetasi, ada konturnya berapa, kemiringannya, itu kalian bahas di sini. Kemudian studi tapak pun juga demikian, view dan sebagainya itu perlu kalian tambahkan untuk memberikan solusi terbaik pengolahan tapaknya dan bangunannya ya. Nah, kemudian ini masih berkelompok. Nah, baru yang ke-6 ini masuk ke individu ya, langkah ke-6 redrawing atau mengidentifikasi. Usahakan tidak mendesain, tapi kalau misalkan tidak ada berarti harus memberikan konsep dan desainnya ya. Gambar struktur dan infrastruktur tapak bangunan. Infrastruktur itu seperti jalan, jembatan ya, drainase dan sebagainya, itu masuk infrastruktur. Kalau gambar struktur itu bisa bangunan maupun struktur dari tapaknya itu sendiri, retaining wall, tunnel dan sebagainya ya. Ini bersifat individu, dipecah menjadi 3 ya, satu kelompok tadi, atau 4 sesuai dengan jumlah dalam individu dalam timnya. Kemudian yang berikutnya redrawing atau identifikasi masalah utilitas tapak bangunan, kemudian berisi tentang plumbing, listrik, fire protection, drainase dan sampah ya, seperti di awal tadi. Jadi sebelum menggambar, sama seperti yang Bapak Agus sampaikan tadi ya, perlu membuat skemanya dulu. Jadi jangan langsung menggambar
utilitas maupun yang lain-lain itu di gambarnya langsung. Jadi akan sangat mudah kalau membaca skemanya dulu di halaman pertama, halaman berikutnya baru gambarnya. Jadi skemanya itu ya tadi dari tandon misalkan atau dari sumber dari PDAM, mari kemana itu skema ya. Baru nanti diterapkan di gambarnya secara langsung. Jadi akan kelihatan berapa panjang pipa, berapa titik tandon, bak kontrol dan sebagainya. Itu nanti digambar ya. Oke, jadi skemanya dulu penting, baru masuk di gambar. Kemudian dari kajian-kajian tersebut, kalian bisa menyusun semua dalam bentuk portofolio A4 landscape ya. Kualitas diperhatikan, minimal tidak pecah pada saat dieksibisikan atau dimasukkan ke dalam T-box. Ya. Jadi di Zoom itu tidak pecah ya, di online exhibition. Kemudian yang ke-9 ini jadi dari portofolio itu dirangkum kembali ya menjadi video animasi 2D atau 3 dimensional itu boleh ya, bebas. Yang penting bisa menyampaikan portofolionya secara singkat ya. Jadi bayangkan animasi itu sebagai mewakili kalian presentasi tapi secara asinkronus, tidak secara langsung. Jadi orang umum yang melihat T-box ya, online exhibition itu langsung mengerti, oh ini maksudnya seperti ini proses struktur dan animasinya ya, utilitasnya ya. Nah, jadi animasi itu mewakili presentasi kalian ya. Tapi bukan presentasi kalian di record gitu ya, di selfie gitu, tapi gambarnya yang presentasi. Ya. Bisa kalian tambahkan background dari keterangan kalian, penjelasan ataupun dari musik tapi nanti ditambahi deskripsi tulisan-tulisan teks itu boleh ya. Intinya sejelas mungkin ya, nggak usah panjang-panjang, 10 menit udah bagus ya, nggak usah terlalu panjang nanti juga membosankan ya, 5 menit 10 menit udah oke. Kualitasnya 480 sampai 720 pixel ya. Nah, kemudian kumpulkan portofolio dan animasi tersebut ya ke GCR atau Google Form sesuai dengan kebijakan kelas masing-masing ya, mau ke Google Classroom atau ke Google Form atau email ataupun apa ya terserah ya. Terus kemudian perwakilan kelas nanti akan diminta tolong untuk membantu upload di T-box. Kemudian ini mungkin ketua kelas ya nanti mengkoordinasi siapa yang bisa membantu untuk pengampu mengupload di T-box-nya. Nanti akan ada koordinasi lanjutan, kemudian mengampu mengatur waktu untuk melaksanakan ujian Zoom ya, kapan, apakah di pas jadwal UAS TP3 atau di luar UAS. Nah, itu nanti kembali ke kelas masing-masing. Kemudian mahasiswa dan kelompok menyiapkan presentasi akhir dilaksanakan dan dinilai bersama-sama. Oke, selamat mengerjakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk garis besar tugas besar TP3 ya. Untuk gambar standar PU ini contohnya saya sudah sematkan di sini linknya, nanti klik saja bisa masuk, bisa akses filenya. Filenya kurang lebih seperti ini dari PUPR. Memang tidak terlalu lengkap tapi cukup mewakili ya. Ini contohnya sudah saya cantumkan tadi. Jadi kalau bisa kita mengacu kepada gambar standar supaya kita terlatih. Jadi satu bahasa, kita tinggal di Indonesia, jangan memakai standar dari Eropa, Amerika, seperti itu. Jadi tetap sama supaya nanti memudahkan kalian saat bekerja ya. Jadi di sini sudah ada catatan apa yang harus dilakukan, itu nanti kalian tampilkan juga ya. Nah ini contoh gambar rencana sanitasi atau tapak site. Memang di panduan ini nggak lengkap, tapi ya cukup mewakili lah pokoknya. Coba saya perbesar sedikit, bisa nggak ya halaman berapa itu? Banyak ini ya. Jadi seperti gambar teknik tapi lebih aplikatif gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini saya perbesar sedikit. Nah, jadi nanti, besar banget. Nah, jadi nanti pas kalian di bangunan, kalian harus menggambar seperti ini. Ya, kalian kan sudah mendapatkan pengetahuan atau skill untuk menggambar secara digital ya, baik AutoCAD, SketchUp maupun Revit ya. Itu boleh kalian aplikasikan. Aplikasinya, softwarenya monggo silakan diperbolehkan, dibebaskan, yang penting gambarnya seperti ini. Jadi notasi, saklar, lampu, dan sebagainya itu harus standar. Jadi jangan membuat simbol-simbol sendiri yang menurut kalian itu bagus, tapi ternyata tidak standar. Ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada di standar kementerian ini, yang ada di Indonesia. Ya. Oke, kemudian, nah ini contoh yang kawasan, jadi kelihatan
ya. Ini garis-garis yang panah-panah tadi, betul apa yang dikatakan Bapak Agus bagian tadi, harus ada panah-panahnya, arahnya kelihatan, Pak kontrolnya di mana, pipanya ukurannya berapa. Kalau kalian masih bingung pipanya ukuran berapa, nanti bisa ditanyakan ke dosen pengampu, atau kalian bisa simulasi sendiri, cari referensi dan studi banding ya, bisa seperti itu. Ya, ini septic tanknya di mana, pembuangannya di mana ya. Jadi gambarnya kurang lebih nanti tugasnya akan seperti ini. Nah, nanti ini di code, kemudian dikasihkan apa ya, keterangan-keterangan sehingga menjadi sebuah video animasi yang komunikatif ya. Nah, oke, seperti itu. Terus ini contoh lagi ya, kalau yang mau isometri ya secara animasi tadi. Jadi ini sifatnya skematik tapi apa ya, skematik tapi tersampaikan ya, komunikatif. Jadi gambarnya menyenangkan gitu kasarannya. Itu boleh seperti ini. Jadi ada powerhouse, kemudian ada genset, kemudian ada trafo untuk meningkatkan tegangan, arus dan sebagainya. Nah, ini kemudian untuk air, ada ground water tank, roof tank ya, kemudian distribusinya ke toilet-toilet, air kotor ini kemana, septic dan lain-lain. Ini bisa kalian jadikan ini sebagai referensi untuk membuat video animasi ataupun mengisi portofolionya tadi ya. Jadi skema-skema seperti ini baru bisa kalian record dan animasikan ya. Nah, ini juga bisa tapaknya nanti seperti apa. Ini contohnya sudah saya linkkan di sini ya. Nanti kalian bisa klik sendiri video-video animasi dari YouTube ya. Nah, ini yang tata masa, yang kawasan tata masa banyak, kemudian kawasan berkontur, nanti ada sirkulasi, ya, pengolahan lahannya, ini nanti ada contohnya. Jadi kurang lebih untuk portofolio maupun isi-isinya nanti seperti ini. Oke, ada lagi misalkan ini contoh yang lebih simpel juga, ya. Nah, jadi di sini ada saluran drainase kota, kemudian ini ada pon ini adalah penampungan air bersih ya, air bekas air hujan dan sebagainya itu bisa ditampung di sini. Kemudian ada tandon di sini. Nah, ini contoh-contoh ini dari kampus mana saya juga lupa. Nah, ini hal yang seperti ini yang harus kalian sampaikan. Jadi lebih ke arah skematik tapi digambarkan. Ya. Kalau ini kan skematik ya ini namanya. Jadi diagramatik yang tidak ada gambarnya. Baru setelah dari sini kalian gambarkan secara standar kementerian tadi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sebelum ini bisa kalian tampilkan seperti ini secara 3 dimensional. Jadi ini kan lebih mudah untuk dibaca ya. Baru setelah itu engineer teknik construction yang ada di lapangan itu akan mengacu pada gambar kerja ini. Nah, seperti jadi bisa ada 2 yang kalian tampilkan. Jadi lebih menarik lagi. Kalau cuma seperti ini susah bacanya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan di sini? Halo? Nyambung suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya tunjukkan contoh lagi. Mana ya? Nah, ini skema ya yang saya maksud tadi. Jadi skemanya bisa seperti ini untuk sanitasi air kotor ya. Jadi air kotor untuk plumbing ya, untuk plumbing air bersih. Tapi ini materinya sebenarnya untuk bangunan tingkat tinggi, tapi bisa kalian pakai juga skemanya. Jadi di sini nanti skema seperti ini dulu, baru ke gambar yang kerja tadi ya. Nah, ya bisa seperti ini tadi ya. Terus mungkin ada lagi integrated design ini. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini kan seperti animasi bergerak, tapi cukup mewakili presentasi kalian bagaimana pembagian dari infrastrukturnya, jalan, jembatan, kemudian masa bangunan ya. Nah, ini nanti bisa kalian cek sendiri. Saya dapatkan contoh yang lebih pas, belum dapat. Nah, nanti kalian bisa searching sendiri ya. Nah, ini kan dari sini kan kelihatan pengolahan tata ruang ya, tata masanya ya, yang di bab yang pertama tadi, baru pengolahan utilitasnya ini yang belum ada ya. Gambar-gambar ini belum ada pengolahan utilitasnya, tinggal ditambahi saja. Nah, kalau ini
Nah, ini desain proses ya. Boleh seperti ini, tapi ini agak susah ya. Jadi ini mewakili presentasi kalian secara langsung ya. Nah, ini kan seperti ini tapaknya diapakan, di cut and fill ya. Kemudian bangunannya kenapa itu bisa seperti itu. Jadi kalian identifikasi di objek UTS kalian itu seperti apa. Nah, iya, jadi ini lebih komunikatif. Jadi kalian tanpa harus hadir itu sudah mewakili. Jadi presentasi secara asinkronus. Ya. Nah, tapi kalau ini bangunan saja ya, tapaknya belum ada. Nah, kalau kalian plus tapaknya ya. Nah, ini tapi kalau ini urban ya, ini skala kota, jadi memperlihatkan bagaimana. Nah, ini kan keren seperti ini sebenarnya, cuman ya take time juga, harus ada skill-skill yang harus kalian pelajari. Tapi untuk zaman sekarang tuntutannya seperti ini, jadi lebih ke grafis dan orang lebih suka daripada ke arah real ya. Rendering real itu sekarang sudah cukup jarang, lebih ke arah artistik. Dan ini sangat menyenangkan dan cukup informatif. Nah, kurang lebih ada proses-proses seperti ini ya, pengolahan lahannya dan sebagainya. Oke ya, nah, nanti bisa kalian cari juga di internet ya, gambar-gambar utilitas seperti apa ya. Nah ya. Oke, nah, kalau lebih seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita launching ya, benar-benar 100%. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Oke, saya share screen lagi untuk contoh gambar di AutoCAD ya. Oke. Ini contoh bangunan tingkat 5 ya. Jadi nanti kalian akan seperti ini. Jadi tapi ini gambar project ya. Jadi jangan terlalu mengacu harus seperti ini. Jadi nanti kurang lebih seperti ini, lampu, nanti ada shaft-nya. Kalau berlantai banyak berarti harus ada shaft ya. Shaft itu isinya tentang saluran untuk distribusi utilitas ya. Biasanya dibagi menjadi 2 untuk air plumbing ya, berhubungan dengan air, satunya berhubungan dengan listrik ya. Jangan dicampur, nanti kalau ada konsleting berbahaya. Jadi ada shaft-nya, kemudian listrik ya. Di sini ada colokan ya, stop kontak, saklar dan sebagainya. Itu tidak perlu membuat diagram seperti ini untuk engineer electrical ya, untuk tahu berapa daya ya, itu tidak perlu seperti ini. Yang penting di gambar itu kelihatan skemanya ya. Ini untuk AC ya, tadi lewat shaft kemudian kemana-kemana. Terus apalagi ya, ini untuk hidran ya, untuk hidran. Jadi di sini ada sprinkle ya. Nah, Pak Arsyad, gambarnya belum muncul Pak Arsyad. Oh, belum muncul. Siap. Oke, saya share screen layar saja ya. Oke, sudah muncul AutoCAD-nya? Sudah. Sudah ya. Nah, oke. Nah, contohnya tadi saya ulang sedikit. Jadi misalkan yang air ya, listrik ya. Jadi listrik ataupun semuanya bangunan tingkat tinggi, kalian nanti kan berlantai ya, lantai 2 atau lantai 3 gitu pasti harus ada shaft-nya. Ya, shaft seperti ini, baru nanti distribusinya lewat sini, air maupun untuk listrik ya. Kemudian ada saklar ya, ada lampu, kemudian ada lagi utilitas, ini masih listrik juga tapi colokan ya, sendiri-sendiri gambarnya. Kalau digabung biasanya sangat ribet. Nah, ini diagramatik untuk mengetahui dayanya. Kalian tidak perlu membuat seperti ini untuk project ya, untuk mengetahui berapa tegangan yang dibutuhkan atau dayanya. Jadi kalau misalkan PLN di kawasan itu ternyata tidak ada suplai seperti ini, maka PLN harus membuat peningkatan sumber daya lagi. Ya, jadi jangan sampai tidak ada izin, kalian membuat bangunan itu overpower, akhirnya satu kawasan, satu kabupaten itu mati total ya karena kelebihan beban. Ya, jadi bangunan itu harus ada izin dari PLN. Ya, kuat enggak suplainya di kawasan tersebut ya. Ini untuk AC ya, semua larinya ke shaft ya kalau di tingkat bangunan tinggi. Oke, terus kemudian ini untuk sprinkle tadi ya, sprinkle di sini ada hidran ya. Nah, oke, tadi apa lagi ya nih?
Ya sudah kayaknya kurang lebih seperti itu gambar-gambarnya. Terus ini yang UIN ya. Nanti kan masa banyak seperti ini ya. Ini kampus kita, kampus UIN. Kalau ini masih gambar set plan ya, layout plan. Nah, kalau kalian nanti seperti ini, kalian nanti tipiskan ya, tebalkan. Babnya apa? Misalkan bab pumping, air bersih dan air kotor. Ya sudah, air bersihnya sumbernya dari mana? Kalian berikan garis-garisnya ya, garisnya kemana, ke tandon utamanya. Misalkan tandonnya ada di menara tarbiyah ini, ya sudah berarti dari sumbernya UIN itu kalau nggak salah di belakang sini ya, kalau nggak salah tapi kurang tahu juga, di belakangnya Poselpam. Kalau belum pernah ke UIN nanti semoga cepat bisa ke kampus ya. Nah, ini langsung ke tandon utama di atas itu baru didistribusikan ke bangunan-bangunan. Nah, makanya tadi antara si A, si B, dan si C itu harus berkoordinasi. Misalkan si A dapat saintek, si B dapat perpustakaan, si C dapat rektorat. Nah, drainasenya harus berkoordinasi. Oke, drainasenya ke sini, ke sini. Nah, berarti nanti si A akan dapat area segini, misalkan ini si A. Jadi saya di kotak seperti ini si B di kotak seperti ini. Jadi saling berdekatan dan saling berhubungan ya, baik drainase, utilitas listrik maupun yang lain, pasti ada supply dari luar ya. Nah, jadi harus berkoordinasi antara individu dalam satu tim. Nah, kalau gambar ini masih gambar lewat ya, jadi tidak kelihatan utilitasnya ya. Nah, saya belum mendapatkan gambarnya, tapi ini sebagai contoh ya, nanti seperti apa pengerjaannya. Jadi ini ditipiskan, pertebal diagramatik skema utilitas kawasannya, digambar sekalian ya. Tiang-tiang listriknya di mana, kemudian apalagi tadi ya, pipa-pipa distribusi air bersih, air kotor ya, kemudian sampah ya, sampah-sampahnya ditaruh di mana, ada penampungannya di mana, itu ditampilkan. Ini skala tapak. Nah, kalau skala bangunan yang seperti tadi itu ya, per unit bangunan sendiri-sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan atau coba dipelajari dulu ya. Nanti kalau mengalami kesulitan baru ditanyakan, atau mungkin bapak yang lain ada tambahan, monggo silahkan. Sip, Pak Arsyad, mantap. Ini rekan-rekan mahasiswa yang lainnya gimana respon? Ya, paham ya mahasiswa ya semuanya ya. Pesan saya tadi ngutip kata-katanya Pak Arsyad, gambarnya wajib menyenangkan ya. Kenapa? Gambarnya harus menyenangkan. Oh iya. Ya, betul. Ya, jadi ada skematik dan ada gambar kerjanya ya. Skematik itu penting untuk ya presentasi secara arsitektural, secara menyenangkan, baru masuk ke gambar nyatanya, strukturnya, idenya lah ya. Oke ya, kalau cukup saya kembalikan ke Pak Agus Subakin. Monggo Pak Agus. Halo Pak Arsyad. Oke, Pak Agus. Ya, saya lagi mobile Pak. Bisa jangan closing aja Pak. Oke. Oh ya, masih di jalan ya. Oke, mungkin Pak Adrin ada tambahan? Oke, cukup. Ya mungkin nanti kalau ada apa ini kendala-kendala apa teknis-teknisnya itu kan akan kelihatan di tiap-tiap kelas. Nah, itu nanti mungkin tiap pengampu begitu bisa menajamkan. Ya, oke Pak. Oke, kalau begitu terutama untuk kelas-kelas ya yang UTS-nya tidak berdasarkan studi banding ya, tidak berdasarkan studi kasus nyata, yang kemarin sedikit mendesain itu perlu agak kerja keras karena akan menambahkan masa bangunan dan tapaknya diperluas. Tapi kalau saran saya tapaknya menggunakan yang drone kemarin yang sudah cukup besar, itu tinggal dipakai saja. Nah, berarti PR-nya tinggal mengolah. Tapi bagi yang kelas-kelas yang sudah memakai UTS-nya adalah studi banding, itu tinggal mengidentifikasi saja, perlu data kajian lebih lengkap,
tentang objek tersebut ya, bagaimana pengolahan lahannya, utilitasnya, strukturnya, dan itu diidentifikasi kembali ya. Oke, itu saran saya dari saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti kita bisa akhiri perkuliahan Bank 3 ini. Masih sisa 1 minggu ya untuk minggu depan sebelum kita masuk minggu UAS. Jadi harapannya minggu depan progres ya ke kelas masing-masing, bagaimana level pengerjaan kalian untuk tugas besar UAS ya, baik secara kelompok maupun individu. Jadi jangan kerjakan last minute karena ini cukup banyak dan detail. Utilitas itu walaupun remeh ya kasarannya, tapi sangat memerlukan kedetailan karena metabolisme arsitek bangunan ya, objek perancangan itu kalau terjadi tidak pas ya, ketidaksesuaian utilitas itu akan menyebabkan bangunan itu tidak bisa hidup ya. Bayangkan bangunan itu macet, tidak ada air ya, ataupun air kotornya tidak tersumbat, itu sudah nggak akan bisa jalan. Listriknya mati, apalagi itu juga nggak bisa jalan ya. Sebagus apapun kalau utilitasnya nggak jalan ya sama seperti analoginya tubuh manusia ya, seganteng dan secantik apapun kalau nggak hidup ya apa gunanya gitu. Jadi utilitas itu nyawanya bangunan ya, nyawanya arsitektur. Oke, jadi tolong itu dipelajari dengan detail standar-standarnya, walaupun hanya hal-hal kecil tapi penting untuk dipertimbangkan. Ya. Itu dari saya kurang lebihnya, monggo silahkan dipelajari lebih banyak. Apa yang disampaikan Pak Agus tadi hanya segelintir ya, yang ada di lapangan, yang ada di pengetahuan di sana. Jadi tolong lebih intens lagi belajar mandirinya. Ya, saya rasa kalian jauh lebih jago lah daripada kami untuk surfing internet maupun referensi-referensi ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga hari ini membawa berkah bagi kita semua. Mari kita akhiri bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya, mewakili semua Bapak pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.